ketika mendengar kata penghakiman terakhir, apa yang muncul dalam benak saudara? Mungkin benak saudara muncul suatu hari di mana Tuhan akan bertanya pada kita semua. Apakah kita sudah taat beribadah, sudah hidup saleh, sudah hidup baik dan benar, meninggalkan dosa lalu menyucikan diri. Tapi ada satu hal yang menarik. Ketika saya mencoba merenungkan kembali sebuah perikop yang mungkin sudah sering kita renungkan bersama. Tapi saya ajak untuk kita kembali buka Alkitab kita, Matius 25, kita baca mulai dari ayatnya yang ke-31 sampai 36. Di sana tertulis demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Perhatikan ayat 35 dan 36. "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Amin. Saudara, coba perhatikan judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Penghakiman terakhir. Dan di perikop berjudul penghakiman terakhir ini, Alkitab justru menyuguhkan pada kita sebuah cerita bagaimana Yesus memisahkan orang-orang seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan siapakah orang-orang yang disebut sebagai domba yang lolos penghakiman terakhir dengan pujian dari Tuhan? Mereka adalah yang melakukan sesuatu yang baik tentunya, tapi untuk siapa? Untuk Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tercatat dalam Alkitab tanpa sadar menunjukkan sikap yang penuh kasih, penuh perhatian, memberikan pertolongan kepada siapa? Kepada Tuhan. Perhatikan bacaannya baik-baik. "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tumpangan." Dan seterusnya. Tetapi mereka tidak menyadarinya. Kenapa? Karena mereka melakukannya tidak secara langsung pada Tuhan, melainkan kepada sesama mereka yang hina. Dan Tuhan kemudian mengatakan di ayatnya yang ke-40, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Jadi alih-alih Tuhan mendorong kita untuk berbuat baik terhadap sesama dengan mengatakan bahwa Tuhan akan sangat senang atau sangat bangga dengan kita, atau dengan iming-iming pahala atau imbalan lain yang cukup besar, ini Tuhan secara langsung melekatkan dirinya pada mereka yang hina. Dan betul-betul hina. Siapa mereka? Yang lapar, yang haus, yang asing, yang dipenjara. Dan kita sama sekali tidak diminta untuk bertanya dulu apa penyebab mereka lapar dan haus, apa penyebab mereka dipenjara. Jangan-jangan karena kesalahan atau kegagalan mereka sendiri. Tetapi Tuhan tetap melekatkan dirinya pada mereka, sehingga apapun yang kita lakukan terhadap mereka, kita pun melakukannya terhadap Tuhan. Jadi sebaliknya, jika kita tidak melakukan yang baik terhadap mereka, malah kita melakukan yang jahat, semua itu juga sedang kita lakukan terhadap Tuhan. Dan suka atau tidak suka, apapun doktrin teologi yang sedang kita pegang, perikop ini tetap berjudul penghakiman terakhir, dan tetap menceritakan apa yang akan terjadi ketika Yesus datang kembali dalam kemuliaannya. Dia tidak bertanya seberapa hidupmu saleh. Dia tidak bertanya seberapa sering kita gagal menjalankan ibadah. Sayangnya yang dia tanyakan adalah, apa yang sudah engkau lakukan kepadaku? Apa yang sudah engkau perbuat terhadap diriku? Melalui siapa? Melalui orang-orang yang hina, yang ada di sekitarmu, yang selama ini entah engkau perhatikan atau engkau abaikan. Sama persis bukan dengan kejadian ketika Saulus berjumpa dengan Yesus di perjalanan menuju Damsyik. "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Dan ketika Saulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Jawabnya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Pertanyaannya, apakah Saulus menganiaya Yesus? Tidak. Tetapi ya, Saulus menganiaya Yesus ketika Saulus menganiaya orang-orang Kristen yang ada saat itu.
Maka saudara, kalau penghakiman terakhir kita lihat sebagai ujian akhir, dan seperti layaknya ujian akhir di sekolah, kita diberikan kisi-kisi, semacam patokan seperti apa soal-soal itu akan dihadirkan kelak di hadapan kita. Maka mungkin inilah kisi-kisi penghakiman terakhir itu, bahwa di penghakiman terakhir Tuhan akan bertanya pada kita, apa saja yang telah kita lakukan terhadap dirinya, yang ternyata selama ini telah hadir dalam diri orang-orang yang ada di sekitar kita, dalam diri orang-orang yang membutuhkan perhatian dan pertolongan kita. Karenanya mari sekarang kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami diingatkan bahwa di penghakiman terakhir justru kami dipertanyakan apa yang sudah kami perbuat terhadap Engkau. Dan seringkali kami lalai, seringkali kami tidak awas, tidak menyadari bahwa ternyata Tuhan hadir dalam diri orang-orang yang ada di sekitar kami, termasuk dan terkhusus orang-orang yang lemah. Ketuk pintu hati kami saat ini, dan biarkan kami senantiasa menyatakan kasih kami kepada Tuhan melalui kasih yang kami nyatakan kepada sesama kami. Inilah doa kami Bapa, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.